Ya, Nanda silahkan duduk, Ananda. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, Nanda, sebelumnya terima kasih ya Ananda. Ananda sudah mau datang ke ruangan Ibu. Oh ya, sebelumnya nama Ananda siapa ya? Perkenalkan, Bu, nama saya Rati Kuasin. Ibu bisa panggil saya Rati. Ya, Rati. Sebelumnya Rati udah kenal belum sama Ibu? Belum, Bu. Oh ya, karena Rati belum kenal sama Ibu, Ibu akan memperkenalkan diri ya. Ya, Bu. Ya, perkenalkan nama Ibu, Ibu Maria Santika, biasanya dipanggil Ibu Santi. Baik, Bu. Ya, Rati gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sekarang kesibukannya apa, Rati? Sekarang saya lagi kuliah, Bu, di UNP, Bu. Oh, sudah kuliah ya? Iya, Bu. Ya. Tadi Rati kesini sama siapa? Saya kesini sendiri, Bu. Sendiri ya? Rati tahu tempat ini dari siapa? Dari teman kemarin, Bu. Oh, dari teman. Iya. Berarti ada rekomendasi dari teman ya? Iya, Bu. Oh ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini apa yang mau kita bahas? Saya mempunyai masalah, Bu. Masalahnya tuh dengan uni sepupu saya, Bu. Coba Anda ceritakan bagaimana masalahnya itu. Jadi gini, Bu. Awal saya kuliah di UNP ini, Ya. saya tuh tinggal bersama Uda. Nah, Uda nih kan punya istri. Anaknya tuh 3. Ada yang paling tua tuh umur 5 tahun masuk TK. Yang kedua tuh 3 tahun. Nah, yang terakhir tuh umur sekitar 6 bulan lah, Bu. Dia belum bisa jalan gitu kan. Ya, terus? Terus saya nih tinggal di sana. Nah kan, Bu, jadi saya kan tinggal bersama Uda tuh kan, Bu. Dia punya istri. Karena Uni ini banyak anak, 3, kan masih kecil-kecil tuh, Bu. Nah, jadi risau, kayak nggak suka gitu, Bu, saya di rumahnya gitu. Kayak serba salah aja saya gitu, Bu. Coba Anda sebutkan apa yang kerisauan seperti apa yang Anda rasakan. Jadi gini, Bu, waktu saya masak, nah saya kan nggak segan gitu kan, Bu, tinggal di rumah orang, jadi nggak nolong-nolong tuh kan segan kita tuh, Bu. Jadi pas saya masak tuh saya ambil cabai kan, Bu, di kulkas, terus saya masak, terus disalahin sama dia, kok banyak kali ini cabenya gitu. Padahal itu udah kayak biasa kita masak tuh kan, kita udah tahu aturan cabenya tuh berapa banyak gitu, Bu. Jadi di tempat dia tuh banyak aturan gitu, Bu, serba salah saya jadinya gitu, Bu. Emang biasanya yang di rumah itu siapa yang masak? Atau Rati atau Uni Rati? Di rumah tuh biasanya Uni, sebelum saya kesana tuh kan Uni yang masak tuh, Bu. Nah, pas saya di sana tuh saya lagi yang masak, Bu, gitu. Jadi setiap Rati yang masak, berarti Rati selalu dimarah oleh Uni itu? Nggak setiap kali masak sih, Bu, ada beberapa kali gitu, Bu. Bukan dimarahin, tapi serba salah gitu, Bu, kalau saya masak gitu, Bu. Serba salahnya nih di bagian mananya? Ya itu, Bu, kayak yang cabai terlalu banyak, minyak terlalu banyak kadang, terus ikan, misal masak ikan kan, Bu, nah, ikannya tuh nggak boleh kecil-kecil, terus ada juga kebesaran potongnya gitu, pokoknya serba salah gitulah, Bu. Ketika Rati disalahkan oleh Uni, bagaimana tanggapan Rati? Kalau tanggapan saya waktu itu, Bu, biasa aja, Bu, cuma diam. Nggak mungkin kan saya melawan gitu, nanti dikiranya saya nih anak pelawan lah gitu gitulah, nggak ikut aturan dia lah gitu kan. Kan kita tinggal di rumah dia tuh harus ikut apa yang itu kan, Bu, yang diatur dia gitu, Bu. Jadi saya cuma diam, kalau dia marah ya saya diam gitu. Seperti itu. Nah, ketika dia sedang Uni Rati marah-marah itu, bagaimana perasaan Rati? Saya waktu itu sedih juga, Bu, karena kan kita biasanya dimarahin oleh orang tua kan, Bu. Terus ketika kita di rumah orang, terus orang yang marahin kita kan, Bu. Jadi sedih gitu, Bu.
kok orang ini kayak gini kali ya jadi orang gitu, padahal kan bisa ngomongnya baik-baik gitu, tapi dia langsung kayak ya ngegas gitu Bu, kayak nada-nada tinggi gitu. Seberapa sering dia marah? Ataukah dia marah setiap hari atau cuman misalnya seminggu tuh cuman 2 kali atau berapa kali? Dia marah tuh ketika saya masak Bu. Kalau saya masak tuh ketika jam kuliah saya, pokoknya cepat pulang Bu gitu. Kan waktu itu saya kuliah dari Senin sampai Jumat. Nah pas waktu itu 3 kali seminggu lah saya masak tuh Bu. Nah, kalau misalnya Ratih nggak masak, bagaimana respon Uni Ratih itu? Kalau saya nggak masak, dia yang masak kan Bu. Jadi ketika saya makan, kalau dia yang masak tuh, dia lihat saya tuh aneh gitu Bu. Kayak saya tuh cuma numpang makan aja gitu Bu. Jadi saya kan aneh rasanya kalau orang lihatnya kita kayak cuma numpang makan, numpang tinggal di sana gitu. Ya gitu Bu. Oh, berarti tanggapan dia itu tanggapan seperti orang sinis gitu ya? Iya Bu, iya. Ya. Ya seperti itu Bu. Oh ya, sebelumnya kan Nuni Ratih ini kan suka marah-marah nih kan sama Ratih. Nah, apakah itu diketahui oleh Uda Ratih? Kalau waktu dia marah-marah tuh enggak Bu, soalnya dia marah tuh ketika udah saya kerja gitu. Kalau pas udah saya di rumah dia nggak marah-marah Bu gitu. Oh, seperti itu ya. Berarti dia hanya baik ketika ada Uda Ratih aja. Kalau Nah, iya. kalau Uda Ratih nggak di rumah, dia galak ya sama Ratih ya. Selain Uni Ratih mempersalahkan Ratih tentang masakan Ratih tadi, apakah ada permasalahan lain yang terjadi? Ada Bu, masalah sama pakaian Bu. Nah, Ya gimana tuh? Coba ceritakan. nah jadi gini Bu, masalah pakaian ini seperti ini Bu. Jadi di rumah tuh kalau nyuci pakai mesin cuci Bu, tapi kalau menggosok setrika itu tuh di laundry gitu. Jadi pas waktu itu Rati kan siap nyuci nih, terus mau diantar ke laundry. Nah pas mau antar ke laundry itu terbawa alat dalam gitu kan, seharusnya nggak boleh kan alat dalamnya tuh masuk ke dalam kantong itu, terus kebawa sama Rati Bu. Nah pas waktu Rati di kampus, jadi setelah diantar ke laundry terus diambil lagi kan Bu. Nah pas waktu Uni itu membuka pakaian yang udah di laundry itu, nampak sama dia itu ada alat dalam yang masuk kan. Jadi waktu itu Rati belajar bahasa Indonesia kalau nggak salah Bu. Nah pas waktu belajar bahasa Indonesia tuh Uni Rati chat lewat WhatsApp. Dia bilang gini, Rati katanya, ini Rati masukin nih ke dalam itu katanya, ke dalam kantong nih katanya. Kan seharusnya nggak boleh ini dimasukin katanya kan. Ya namanya juga mau cepat-cepat kan Bu, jadi nggak tahu yang dimasukinnya tuh langsung masuk aja. Perasaan tadi nggak ada yang masuk alat dalam, tapi udah masuk aja gitu. Jadi marah lah dia tuh Bu, sampai-sampai dia bilang, sampai-sampai dia membahas masalah kemarin juga, masalah masak tuh, masak gini-gini gitu ya. Terus ini masukin ini juga ke dalam kantong nih katanya. Pokoknya marah-marah gitulah Bu, serba salah aja saya jadinya Bu. Memang siapa yang memasukkan baju-baju itu ke kantong plastik itu? Kadang saya, kadang udah, kadang juga Uni. Jadi nggak tahu sih Bu, pokoknya asal nampak baju yang udah dijemur tuh langsung kami masukin ke dalam kantong plastik untuk taruh di laundry gitu Bu, biar disetrika sama orang laundry itu gitu Bu. Waktu itu, waktu kejadian salah masukkan pakaian dalam, yaitu siapa tuh yang memasukkan pakaian dalam itu? Nah ya waktu itu kan Bu, karena mau buru-buru ya, jadi saya tuh antara iya atau enggak gitu, saya yang memasukin, emangnya saya yang memasukin kan Bu, tapi pas saya masukin tuh rasanya nggak ada yang masuk gitu.
Tapi kok tiba-tiba Uni ngechat terus difotoin ini masuk gitu, kan aneh gitu Bu. Jadi nggak tahu juga Bu, entah emang saya yang masukinnya atau emang entah gimana lah Bu, pokoknya ceritanya waktu itu Bu. Oh gitu. Ketika Uni Rati marah itu bagaimana respon Rati? Respon Rati waktu itu yang menjawab yang sebenarnya Bu. Rati bilang gini, ya tadi nggak nampak itu gitu kan, tadi emang baju yang Rati masukin, nggak yang alat dalam. Terus Uni itu bilang, ini apa nih, kalau nggak ada masukin berarti nggak masuk ini ke sini gitu. Ini apa buktinya, ini ada buktinya, ini katanya. Pokoknya banyak Bu, dia itu ngomen kayak gini lah katanya. Pokoknya ya menyudutkan Rati gitu, kayak emang Rati yang salah gitu. Nah ketika itu apakah Rati udah mencoba minta maaf sama Uni Rati itu? Iya udah Bu, saya udah minta maaf. Kan walaupun itu rasanya bukan Rati kan, Rati tetap minta maaf sama Uni Rati itu Bu. Rati bilang gini, ya nih untuk mempercepat masalah selesai kan Bu. Jadi Rati sebagai adik gitu kan, jadi merasa kayak gimana lah tuh, langsung aja minta maaf. Ya nih kalau ya memang Rati minta maaf, mungkin nggak sengaja atau gimana gitu kan, salah masuk gitu ya, Rati minta maaf, besok nggak Rati ulang lagi gitu Bu. Ketika Rati sudah meminta maaf sama Uni Rati itu bagaimana respon Uni Rati? Dia tidak menjawab, dia tidak ada respon Bu, dia cuma nambah masalah gitu Bu. Sama kayak masalah saya kemarin tuh, kayak salah masak gitu kan. Pokoknya dia nggak ada respon, tapi cuma menambahkan masalah gitu Bu. Kayaknya emang dia tuh nggak suka saya di sana gitu Bu. Soalnya kan ada aja masalah yang saya lakukan gitu Bu. Padahal itu nggak perlu diperbesarkan gitu. Masalah itu kan bisa diatasi, bisa dibicarakan dengan baik gitu. Nggak seharusnya pakai emosi gitu kan Bu. Iya, iya. Ya, untuk masalah yang kali ini apakah udah Rati tahu? Tahu Bu. Udah tahu tuh pas waktu, kan tadi tuh saya kan itu belajar bahasa Indonesia kan Bu. Jadi setelah saya belajar tuh saya pulang sekitaran jam 5 lah Bu, saya pulang tuh. Awalnya nih saya nggak kasih tahu sama udah kelakuan Uni ini kayak gini gitu kan. Jadi pas saya pulang tuh ternyata saya nyampe di rumah nggak dibukain pintu sama Uni. Udah setengah jam saya di luar tuh, saya ketok-ketok pintu kan. Padahal dia ada di dalam nih main sama anak-anaknya yang bertiga tuh. Nggak dibukain sama Uni tuh pintu. Jadi tetangga nih lihat Bu, dia nanya kan, Rati kenapa belum juga masuk katanya, kan udah dari tadi pulang katanya kan. Terus saya bilang gini, nggak dibukain pintu Bu gitu. Kok bisa katanya, nggak tahu Bu gitu kan, ke tetangga yang nanya nih. Terus dipanggil tetangga nih Uni tuh. Nama Uni itu Ria kan panggilannya. Ria, bukalah pintu, ini Rati udah pulang gitu kan. Biasanya kalau dipanggil sekali itu langsung buka gitu. Jadi nggak mau, udah lama juga tetangga tuh manggil kan, nggak juga dibukain pintu. Padahal dia ada di dalam nih, dia main sama anak-anaknya. Jadi ibu tuh langsung bilang gini, ibu yang tetangga nih, ya udah ke rumah ibu aja dulu katanya. Istirahat aja di rumah ibu dulu menjelang Uni Rati buka pintu gitu. Ini saya istirahat di rumah tetangga itu Bu. Itu kan tadi Rati pulang dari kampus ya jam 5. Nah itu Rati nunggu di depan tuh sampai jam berapa tuh? Saya nunggu di depan pintu tuh Bu, karena dia nggak mau buka kan, sekitar 30 menit lah Bu. Jadi jam nih udah jam setengah 6 kan, orang masih siap sholat maghrib lagi nih. Jadi karena ibu tetangga nih juga udah manggil tapi juga nggak dibuka-bukain sama Uni. Jadi hampir jam 6 lah Bu, saya pergi ke rumah tetangga tuh. Karena kan capek juga tuh Bu, di depan pintu tapi nggak dibukain pintu gitu Bu. Oh ya.
Lalu bagaimana perasaan Ratih ketika Uni Ratih tidak mau membukakan pintu untuk Ratih? Saya merasa sedih sih Bu, soalnya kan gimana lah rasanya tuh kan kalau Iya. misalnya kita biasanya pulang terus dibukain, terus pas pulang yang ini nggak dibukain gitu. Awalnya saya nggak nangis Bu, tapi pas pas tetangga nih bawa saya ke rumah dia, saya nangis Bu. Jadi saya cerita sama tetangga tuh kan sambil nangis gitu Bu, gitu Bu. Lalu saya sholat tuh sambil nangis juga tuh Bu, saya sholat. Berarti Ananda sholat itu di rumah tetangga Ananda itu ya? Iya Bu, rumah tetangga. Sampai jam berapa Ratih nunggu di rumah tetangga tuh? Jam 7 malam. Sampai jam 7. Setelah jam 7 itu Ratih masih tempat tetangga atau udah di rumah Uni? Jadi saya udah jam 7 tuh kan Bu di rumah tetangga. Terus udah nih sebenarnya jam setengah 8 dia pulang. Karena tetangga ini punya nomor udah, diteleponlah sama ibu yang punya nih. Ya. Diteleponlah sama ibu tetangga nih, udah dibilangnya gini, Rahmi kenapa Ria nggak mau buka pintu katanya, biasanya dia buka pintu mah katanya kan. Terus udah kaget, lah kok nggak mau buka pintu gitu kan, emang apa masalahnya sampai-sampai nggak mau buka pintu gitu kan. Ini ya, ibu juga nggak tahu, soalnya Ratih dari tadi nunggu di depan pintu dan manggil-manggil tapi nggak dibukain pintu katanya. Ibu juga nggak tahu masalahnya, Ratih juga nggak mau cerita sama ibu gitu kan. Dia cuma nangis aja gitu kan. Jadi udah tuh kan gimana tuh perasaan udah tuh kan jadi kaget gitu kan. Iya, Ini iya. apa masalahnya kok sampai gini gitu, sampai nangis-nangis juga gitu kan. Jadi yang awalnya udah pulangnya jam setengah 8 akhirnya udah langsung pulang gitu. Jadi udah di dalam perjalanan tuh kan dia udah nelpon nih nyuruh buka pintu kan, jadi dibukalah pintu sama Uni nih. Nah pas saya masuk saya ke rumah kan, pintu nih udah dibuka nih. Pas saya masuk ke pintu kamar, Uni ini keluar dari kamar langsung nendang pintu kamar saya Bu. Saya kaget kan. Iya, iya. Nah, dia langsung nendang dengan keras, tendangannya tuh dengan keras hampir pintu tuh copot. Nah bayangin sama ibu tuh gitu Bu. Jadi saya diam aja, berarti ini masalah tadi nih, ya udahlah gitu kan. Pas saya mau mandi saya, jadi Uni ini nggak keluar dari kamar, udah nih masih dalam perjalanan pulang gitu. Saya langsung berpikir untuk pindah dari sana Bu, karena kan semakin lama saya di sana semakin banyak salah saya kan Bu. Jadi Iya. semakin apa namanya itu ikatan persaudaraan kami nanti bisa itu gitu, bisa hancur gitu kalau kayak gini. Mungkin karena berjauhan kami bisa lebih baik gitu. Jadi saya langsung ambil cover, masukin baju saya. Pas saya udah masukin baju, terus udah langsung pulang. Udah langsung masuk kamar saya dan bilang gini, ini apa nih Rati gini, ini apa nih kok apa baju-baju nih katanya, apa nih sini dulu katanya, cerita dulu. Pergilah ngumpul ke ruang keluarga itu kan. Disuruhnya Uni juga ngumpul situ, Rati sama Uni. Jadi di situ udah bilang gini, apa permasalahannya gini sampai kalian kayak gini gitu kan. Jadi ceritalah, si Uni yang cerita tuh, berarti diam aja. Adik awakku kecilnya. Boleh bahasa Minang Bu? Ya, boleh. Gitu. Jadi adik awakku kecilnya. Wak kitchen ndak usah masukin baju ala dalam ke situ, masukin jo gitu kan. Iya gitu Rati gitu kan. Iya dah gitu. Jadi Rati ndak lo tahu termasukan gitu do, tapi nampak lah tak masukan se gitu. Ndak lo sengaja pemasukan do gitu. Terus Jadi ada langsung pindah se gitu. Yo banyak mana salah Rati di siko dah. Emang selama ini ndak do masalah do. Oke cik udah kan, karena udah nggak tahu masalahnya gitu kan. Rati nggak pernah cerita sama udah. Jadi
Dibilanglah sama Uni nih, adik awak tuh pelawan mah, asal udah tahu gitu. Pelawan Mbak Alo, nyo disiko diam-diam senyo ndak do apa-apa do gitu kan. Coba tanya jadi awak tuh gitu kan. Tuh Rati, iya Rati, kata udah tuh kan nanya udah ke Rati. Rati iya udah gitu. Jadi ya masalahnya gini, masalahnya sekarangnya apa kata udah. Iya yang tadi itu udah Rati salah masuk alat dalam tuh, terus ketika Rati masak tuh juga banyak masalahnya, ini nggak boleh inilah, minyak harus dikit lah, pokoknya harus hemat-hemat gitu lah dah gitu kan. Jadi Rati mau pindah aja lah ke kos lagi gitu. Rati biarlah Rati ngekos aja lagi daripada sini banyak salah gitu. Nggak usah lah pindah kata udah, kan nanti lain nih kata Papa Rati, gimana udah nih nggak baik melawan adiknya gini, udah nih nggak memperhatikan adiknya, padahal udah rumahnya ada di Padang tapi adiknya disuruh ngekos gitu, lain kan itunya nanti kata udah. Karena Rati memang nggak kuat sama Uni, ya akhirnya Rati beralih untuk ngekos. Nah, ketika Rati untuk memutuskan untuk pindah kan, itu orang tua Rati tahu nggak tentang masalah ini? Tahu Bu? Apa kata orang tua Rati? Orang tua saya juga setuju Bu dengan keputusan saya tuh, karena dia juga mikir kalau terus di sana udah semakin banyak masalah gitu, nanti hubungan kita sama itu tambah nggak baik gitu. Jadi yang menyebabkan Rati ingin pindah itu karena sifat Uni Rati itu ya yang membuat Rati tidak betah tinggal di rumah itu. Iya Bu. Ketika Rati pindah, bagaimana respon Uni Rati itu? Apakah dia senang atau bagaimana? Respon Uni saya waktu saya pindah tuh Bu, baru 1 hari saya pindah kan, udah di chatnya saya Bu, dia minta saya balik lagi ke rumahnya Bu. Dia juga minta maaf atas kelakuan dia ke saya Bu, gitu Bu. Dia bilang gini, karena anaknya tuh katanya manggil-manggil saya terus Bu, karena kan anaknya ini juga sering main, saya juga sering main sama anaknya Bu. Jadi dia bilang, sinilah lagi katanya, ini si Afifah, anak-anaknya tuh sering manggil-manggil Rati katanya, gitu Bu. Nah, ketika Uni Rati itu meminta Rati untuk kembali lagi ke rumahnya, bagaimana respon Rati? Apakah Rati mau untuk pindah lagi ke sana atau tetap memilih ngekos? Saya lebih memilih ngekos Bu, karena saya pikir kalau untuk pindah ke sana lagi bakal terjadi lagi Bu masalah yang seperti ini gitu. Jadi saya memutuskan untuk ngekos, dan saya juga walaupun ngekos tapi saya juga mau main sama anaknya gitu Bu. Setidaknya seminggu sekali ke sana main sama anaknya gitu Bu. Lalu untuk sekarang ini bagaimana hubungan Rati dengan Uni Rati sekarang? Apakah masih baik-baik saja atau bagaimana? Kalau sekarang saya sudah baik-baik saja Bu, dan saya juga sering main ke rumah, ya pokoknya baik-baik saja sekarang Bu. Berarti setelah Rati pindah memilih untuk ngekos ini, sekarang Uni Rati itu sudah sikapnya udah nggak seperti dulu lagi ya, udah nggak marah-marah lagi sama Rati. Berarti hubungan Rati sama Uni itu udah baik ya. Iya udah baik. Lalu untuk sekarang ini apakah Rati masih kesal dengan perlakuan Uni Rati gitu? Enggak Bu, saya sudah memaafkan dan saya tidak mau memperpanjangkan masalah. Ya, itu merupakan tindakan yang bagus ya, karena kita kan bersaudara tuh kalau bisa kan hubungannya tuh baik-baik saja, janganlah sesama saudara itu saling membenci. Jadi apakah ada yang ingin Rati sampaikan lagi kepada Ibu? Enggak Bu, saya rasa sudah cukup Bu. Baiklah Rati, jika tidak ada yang ingin Rati sampaikan lagi, tapi untuk kedepannya apabila Rati ada sesuatu yang mengganjal pikiran Rati bisa
datang lagi ke ruangan ibu untuk menceritakan masalahnya Ratih kepada ibu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas sarannya. Iya, sama-sama.